Selamat pagi, siang, atau sore atau malam, Ibu Cindy dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Gabriel Clementia Gratiaviani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai probabilitas. Presentasi ini merupakan bagian dari ujian akhir semester mata kuliah Statistika, Ekonomi dan Bisnis kelas AK 207. Yang pertama, sebenarnya probabilitas itu apa sih? Secara sederhana, probabilitas merupakan suatu ukuran yang kita gunakan untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan sebuah peristiwa akan terjadi di masa depan. Ini adalah cara kita untuk mengkuantifikasi ketidakpastian. Lalu, untuk memahami probabilitas lebih dalam, ada 3 konsep dasar yang perlu kita ketahui. Yang pertama, konsep kejadian. Kejadian ini merupakan kumpulan dari satu atau lebih hasil dalam suatu prosedur. Contohnya, mendapatkan angka genap saat melempar suatu dadu. Lalu berikutnya ada kejadian sederhana. Kejadian sederhana ini merupakan hal yang paling dasar yang tidak bisa dipecah lagi. Contohnya saat melempar dadu mendapatkan angka 4, ini merupakan kejadian sederhana. Lalu yang terakhir yaitu ada ruang sampel. Ruang sampel ini merupakan himpunan yang berisi semua kemungkinan kejadian sederhana dari suatu prosedur. Lalu sebagai contoh, ini adalah notasi yang digunakan. B untuk bayi laki-laki atau boy, dan G untuk bayi perempuan atau girl. Pada baris pertama tabel ada single birth atau satu kelahiran. Untuk prosedur single birth ini berarti hanya ada satu kelahiran bayi. Untuk example of event-nya atau contoh kejadiannya itu ada contoh one girl atau simple event. Ini adalah sebuah kejadian sederhana atau simple event di mana hasil dari satu kelahiran adalah bayi perempuan. Untuk ruang sampelnya ada B dan G. Ini adalah daftar semua kemungkinan hasil dari satu kelahiran. Bayinya bisa saja laki-laki atau perempuan. Lalu di kolom kedua ada prosedur three births, berarti ada 3 kelahiran bayi yang terjadi secara berurutan atau bersamaan. Sebagai contoh kejadiannya ada 2 boys and 1 girl. Ini adalah sebuah kejadian yang lebih kompleks. Kejadian ini bukan kejadian sederhana lagi, melainkan kumpulan dari beberapa kejadian sederhana. Jadi kejadian 2 laki-laki dan 1 perempuan ini dapat terjadi dalam 3 urutan yang berbeda. Untuk ruang sampelnya ada BBB, BBG, BGB, BGG, GBB, GBG, GGB, dan GGG. Ini adalah ruang sampel untuk 3 kelahiran. Jadi ini mencakup untuk semua 8 kemungkinan kombinasi urutan jenis kelamin bayi dari 3 kelahiran. Lalu pendekatan probabilitas terdiri dari 3 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan klasik. Pendekatan klasik ini mengasumsikan bahwa setiap kejadian punya kesempatan yang sama persis untuk terjadi. Rumusnya sangat sederhana, jadi PA itu jumlah peristiwa yang terjadi dibagi dengan jumlah total kemungkinan hasil. Jadi probabilitas kejadian A adalah jumlah hasil yang kita inginkan dibagi dengan jumlah total semua kemungkinan hasilnya. Sebagai contoh soal, ada contoh soal, jika sebuah uang logam dilemparkan, berapa probabilitas munculnya sisi gambar? Untuk sebuah uang logam ada sisi gambar dan sisi ekor. Jadi untuk peluang kejadiannya itu 1:2, karena dalam pelemparan uang logam, jika sisi gambar muncul, maka sisi ekornya tidak akan muncul. Lalu yang kedua ada pendekatan relatif. Jadi pendekatan relatif ini berbeda dengan pendekatan klasik. Pendekatan ini itu lebih didasarkan pada observasi atau data historis. Jadi probabilitasnya tidak dianggap sama, melainkan dihitung berdasarkan seberapa sering suatu kejadian terjadi dalam serangkaian percobaan. Makanya untuk rumusnya itu PA sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi dengan jumlah total percobaan. Sebagai contoh soal, sebuah perusahaan elektronik ingin mengetahui probabilitas produk televisi mereka mengalami cacat produksi. Untuk itu, perusahaan melakukan inspeksi terhadap 500 unit televisi yang baru saja diproduksi. Dari hasil inspeksi tersebut ditemukan 20 unit televisi mengalami cacat. Jadi berapakah probabilitas bahwa 1 unit televisi yang baru diproduksi akan mengalami cacat? Jadi kita cari jumlah televisi cacat per jumlah televisi yang diinspeksi. Untuk PA-nya ini jumlah berdasarkan hasil inspeksi ditemukan 20 unit televisi mengalami cacat. Lalu dibagi dengan perusahaan melakukan inspeksi terhadap 500 unit televisi. Jadi 20 dibanding 500 sama dengan 0,04. Jadi probabilitas bahwa 1 unit televisi yang baru diproduksi akan mengalami cacat adalah 0,04 atau 4%.
Selanjutnya yang terakhir adalah pendekatan subjektif. Jadi pendekatan subjektif ini probabilitas suatu kejadian didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan atau subjektivitas. Sebagai contoh, seorang mahasiswa menilai probabilitas dirinya mendapatkan nilai A di sebuah mata kuliah berdasarkan pengalaman belajar dan keyakinannya pribadi. Lalu yang kedua ada seorang direktur memilih karyawan dari beberapa calon yang memiliki skor sama dengan probabilitas terpilih ditentukan secara subjektif berdasarkan intuisi dan penilaiannya. Lalu ini untuk aturan probabilitas. Jadi untuk probabilitas ini selalu menyatakan probabilitas sebagai pecahan atau angka desimal antara 0 dan 1. Jadi dia tidak mungkin di bawah 0 dan tidak mungkin di atas 1. Probabilitas suatu kejadian yang mustahil itu tentu saja adalah 0. Lalu probabilitas suatu kejadian yang pasti terjadi adalah 1. Jadi untuk setiap kejadian A, probabilitas A berada di antara 0 dan 1 inklusif, atau yang artinya PA lebih besar sama dengan 0 atau lebih kecil sama dengan 1. Sebagai contoh, ada 1010 orang dewasa Amerika Serikat disurvei dan 202 orang diantaranya adalah perokok. Maka dari itu, peluang orang yang merokok adalah 202 itu dibagi dengan 1010 total orang dewasa Amerika Serikat. Peluangnya adalah 0,2. Lalu untuk peluang non-perokoknya adalah total orang dewasa tadi dikurangi yang perokok yaitu 808 orang dibagi dengan total orang dewasanya jadi 1010. 808 dibagi dengan 1010 jadi peluangnya 0,8. Jika kedua peluang ini digabungkan ditambahkan hasilnya sama dengan 1. Lalu ada hukum probabilitas. Ada dua hukum probabilitas. Yang pertama itu ada hukum penjumlahan. Lalu yang kedua itu hukum perkalian. Untuk hukum penjumlahan, yang pertama itu ada kejadian terpisah atau mutually eksklusif. Jadi kejadian A dan B ini tidak dapat terjadi pada waktu yang sama atau kejadian-kejadian yang saling lepas atau saling tidak tumpang tindih. Maka itu peluang A atau B sama dengan peluang A tambah peluang B. Bisa dilihat dari gambar itu, peluang A dan peluang B merupakan dua lingkaran yang terpisah. Lingkaran A dan lingkaran B ini terpisah, dia tidak ada tumpang tindih. Jadi PA dan B itu sama dengan 0, menunjukkan probabilitas bahwa A dan B tidak dapat terjadi bersamaan, atau misalnya terjadi bersamaan itu pun hasilnya 0. Sebagai contoh soal, dalam sebuah pelemparan sebuah dadu berisi 6, berapakah probabilitas mendapatkan angka genap atau angka ganjil? Untuk P ganjilnya itu berarti kan ada 1, 3, dan 5, berarti dia 3/6 sama dengan 0,5. Lalu peluang genapnya itu ada 2, 4, dan 6, maka 3/6 juga berarti sama dengan 0,5. Jadi probabilitas mendapatkan angka genap atau angka ganjil itu P ganjil atau genap, P ganjil tambah P genap. P ganjil atau genap itu berarti kan 0,5 tambah 0,5 tadi, berarti hasilnya itu sama dengan 1. Lalu yang kedua dari hukum penjumlahan ada kejadian bersama atau non-mutually eksklusif. Untuk kejadian A dan B ini, keduanya terjadi pada waktu yang sama sebagai hasil dalam satu percobaan dari suatu prosedur. Jadi PA atau B ini sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Bisa dilihat dengan gambar, dua lingkaran PA dan B ini ada saling tumpang tindih, jadi ada kejadian bersama yang menghasilkan PA irisan B. Jadi lingkaran A dan lingkaran B ini saling tumpang tindih, menunjukkan ada kemungkinan A dan B terjadi bersamaan atau area kuning di tengah itu. PA dan B ini menunjukkan probabilitas area tumpang tindih tersebut. Sebagai contoh soal, dari setumpuk 52 kartu remi, berapakah probabilitas menarik satu kartu yang merupakan kartu hati atau heart, atau kartu raja atau king? Jadi P kartu hati itu ada 13 dibanding 52, total kartu sama dengan 1/4 atau 1/4. Untuk peluang kartu raja itu ada 4 dibagi 52 sama dengan 1 dibanding 13. Lalu P kartu raja dan kartu hati atau P kartu raja irisan kartu hati itu ada 1/52. Jadi untuk probabilitas mendapatkan kartu hati atau kartu raja, ini peluang kartu raja atau kartu hati itu sama dengan peluang kartu raja ditambah peluang kartu hati
dikurangi peluang kartu raja, irisan kartu hati atau peluang kartu raja dan kartu hati, yaitu 13/52 ditambah 4/52 dikurang 1/52. Jadi untuk peluang kartu raja atau kartu hati ada 16/52. Yang kedua ada hukum perkalian. Nah, hukum perkalian ini yang pertama ada kejadian bebas atau independen. Kemunculan salah satu peristiwa tidak mempengaruhi probabilitas kemunculan peristiwa lainnya. Untuk rumusnya ini, PA irisan B sama dengan PA kali PB. Sebagai contoh soal, sebuah kartu diambil secara acak dari setumpuk kartu remi standar atau 52 kartu. Setelah kartu pertama diambil, kartu tersebut dikembalikan ke tumpukan dan dikocok ulang. Kemudian kartu kedua diambil. Berapa probabilitas mendapatkan kartu as pada pengambilan pertama dan kartu raja pada pengambilan kedua? Maka peluang as dan peluang kartu raja, maksudnya peluang as irisan raja sama dengan peluang kartu as dikalikan dengan peluang kartu raja. Jadi peluang kartu as irisan raja sama dengan 4/52 dikali 4/52. Jadi untuk peluang as dan kartu raja sama dengan 1 dibanding 169. Lalu untuk hukum perkalian yang kedua, ada kejadian bersyarat atau dependen. Kemunculan salah satu peristiwa ini tidak akan mempengaruhi probabilitas kemunculan peristiwa lainnya. Maka dari itu, peluang A irisan B atau peluang A dan B sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang kejadian B dengan syarat kejadian A itu sudah terjadi. Sebagai contoh soal, dalam sebuah pesawat terdapat 100 penumpang. Dari jumlah tersebut, 40 orang adalah penumpang wanita dan 60 orang adalah penumpang pria. 10 orang penumpang wanita sudah menikah dan 40 orang penumpang pria sudah menikah. Perbandingan jumlah penumpang yang sudah menikah dan belum menikah adalah 50/50. Jika seorang penumpang dipilih secara acak dan diketahui bahwa ia sudah menikah, berapakah peluang bahwa penumpang tersebut adalah seorang wanita? Maka dari itu kita ini sedang mencari peluang kejadian B dengan syarat kejadian A sudah terjadi. Jadi kita mencari peluang wanita dengan syarat dia sudah menikah. Maka dari itu rumusnya peluang menikah irisan wanita atau peluang menikah dan wanita dibandingkan dengan peluang menikah. Untuk peluang menikah tadi kan perbandingan jumlah penumpangnya itu 50/50 dari total penumpang 100 orang. Maka dari itu untuk peluang menikahnya itu berarti 50 orang. Sedangkan untuk yang wanita yang sudah menikah itu ada 10 orang, maka untuk persamaannya 10 dibanding 50 yaitu peluangnya adalah 0,2. Lalu selanjutnya ada distribusi probabilitas binomial. Distribusi probabilitas binomial ini merupakan jenis distribusi probabilitas diskrit yang menggambarkan probabilitas jumlah keberhasilan dalam sejumlah percobaan tetap, di mana setiap percobaan hanya memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu sukses atau gagal, dan probabilitas keberhasilan tetap sama di setiap percobaan. Untuk rumusnya adalah probabilitas R sama dengan kombinasi N, R dikalikan P pangkat R dikalikan Q pangkat N minus R. Sebagai contoh soal, ada seorang mahasiswa mengikuti kuis pilihan ganda yang terdiri dari 10 pertanyaan. Setiap pertanyaan memiliki 4 jawaban, di mana hanya ada satu jawaban yang benar. Karena tidak belajar, mahasiswa tersebut memutuskan untuk menebak jawaban secara acak untuk setiap pertanyaan. Berapa probabilitas mahasiswa tersebut menjawab dengan benar tepat 3 pertanyaan? Yaitu peluangnya itu adalah untuk peluang jawaban benar ada 0,25. Jadi kan setiap pertanyaan memiliki 4 pilihan jawaban, berarti kemungkinan jawaban benar itu 1 dan kemungkinan jawaban salah itu 3, berarti 1/4. Untuk peluang jawaban salahnya itu 3/4. Maka PX sama dengan 3 adalah kombinasi 10 dan 3 dikalikan peluang benar 0,25 pangkat 3 dikalikan peluang jawaban salah 0,75 pangkat 10 minus 3. Lalu kita faktorialkan untuk kombinasinya itu 10 faktorial dibagikan 3 faktorial dikali 10 minus 3 faktorial. Lalu untuk hasil peluangnya itu nanti hasil akhirnya adalah 0,2503. Jadi probabilitas mahasiswa tersebut menjawab dengan benar tepat 3 pertanyaan adalah 25,03%. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.